Bener nggak sih kalau emak-emak itu suka berpikiran begini, "Ah, ada abdi mah tos nyeuseum gitu, tos ngepel, tos nyapu, Mm-mm. kan nggak perlu lagi lah apa, olahraga gitu atau nggak sempat olahraga." Itu betul nggak sih? Sampai anak ketiga itu saya kaget ya, saya mengalami vertigo. Nah, Vertigo itu kan menyeramkan ya bagi kebanyakan ibu-ibu lah, yang paling sering dapat gangguan ini kan ibu-ibu ya. PKS Podcast Kita Semua. Teh Santi hatur nuhun sudah dongkap ke podcast kita semua sore ini. Sami-sami, hatur nuhun juga saya udah dipercaya buat kesini. Sehat Teh? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah. Gimana kabar Mas Mur? Alhamdulillah beliau rutinitas saja, bekerja, sehat, ya mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah. Amin, amin. Masih aktif ya beliau ke gunung-gunung, ke hutan, dan Sudah. olahraganya itu masih ya? Iya, kayaknya udah agak lama juga sih. Enggak ya? Oh enggak, Mm-mm. tapi itu di Facebooknya berarti inventaris lama atau gimana? Atau di Instagramnya? Oh mungkin yang 2 bulan kemarin itu sama komunitas, tapi bukan trekking gunung puncak gitu. Cuma kemah-kemah, iya. Enteng-enteng lah ya, Iya, ya. iya di kemah-kemah aja di kaki gunung gitu. Suaminya hobi naik gunung ya, hobi masuk hutan. Nah, istrinya ini hobi banget senam nih. Senam ya ininya ya. Itu sejak kapan sih suka senam? Apakah sejak dari zaman remaja gitu atau gimana tuh Teh? Sebenarnya bukan hobi ya. Motivasi saya itu awalnya gimana tuh? untuk sehat. Ya, saya mulai aktif itu mengaktifkan diri gitu ya, memaksakan lah gitu ya. Kalau hobi, dibilang hobi kan nggak terpaksa ya. Kalau saya awal-awalnya itu sedikit memaksakan diri untuk ikut ke komunitas-komunitas senam. Karena saya di merasa ya? Di Purwakarta, ya. Emang banyak ya komunitas senam di Purwakarta? Setahu saya sih banyak ya kalau sekarang ya. Dulu di awal-awal nggak begitu banyak. Itu waktu mulai tahun berapaan itu? Waktu yang bungsu itu umur 2 tahun sekitar 2010. Sapik ya berarti? Iya. Berarti hampir 12 tahun dong sampai sekarang. Lebih ya? Iya ya, ternyata udah lama. Lama ininya. Iya. Itu insya Allah sebagian dari ikhtiar lah. Ya, nggak cuma buang waktu, karena waktu itu memang saya harus berolahraga, ada sedikit gangguan kesehatan gitu kan. 3 anak kecil-kecil ya. Laki-laki semua lagi itu ya? Laki-laki semua. Gitu. Mohon jarak waktunya juga berdekatan, jarak umurnya berdekatan. Jadi saya ngerasa emang dari Faris ke Ayas itu berapa tahun? Faris ke Ayas 3 tahun. Iya, dari Ayas ke Safik itu 4 tahun. Tapi tidak berasanya mah. Ya, merasakan lah pas saat ya. Ya. Nah, itu ya, saya di sana itu pada saat itu kurang bisa mengelola emosi saya, kurang bisa mengelola stres saya. Jadi ambek-ambekan terus gitu ke anak-anak atau gimana? Jangan diperjelas. Jadi kan kebayang itu Faris lagi main Faris ini. Iya. Ya, terus juga dulu juga saya susah banget dapetin ART ya. Gitu. Jadi hampir sepanjang masa-masa mereka kecil itu kayaknya saya handle sendiri gitu ya. Pernah sih dapat ART cuma nggak tahan lama gitu ya. Nah, itu jadi menyita perhatian saya untuk tidak memperhatikan diri sendiri gitu. Ya. Yang penting waktu itu saya berpikirnya yang penting mau jaga badan itu, mau jaga kesehatan tuh asal jangan telat makan deh, gitu kan? Pokoknya prinsipnya jangan telat makan. Gitu jangan telat makan, yang penting asupan, Itu kalau diaduin sama Mbak Dia kayaknya. Iya. Insya Allah kita partner. Oh, partner ya, bertentangan. Iya. Nah itu ya, jadi sejak itu mulailah saya ada gangguan ya, sering migrain karena memang mungkin kurang tidur ya.
Yang paling sering dirasa sih mah dan migren gitu ya. Terus-terusan itu gitu ya. Agak sering gitu ya. Jadi dalam setahun itu saya bisa berapa kali gitu kan. Sampai anak ketiga itu saya kaget ya, saya mengalami vertigo. Vertigo itu kan menyeramkan ya bagi kebanyakan ibu-ibu lah. Yang paling sering dapat gangguan ini kan ibu-ibu ya. Karena mungkin banyak pikiran, banyak kesibukan ya. Akhirnya itulah gitu mengalami vertigo. Nah, dari situ saya mulai berpikir keras dan atas motivasi suami juga karena memang beliau mah memang praktisi olahraga dari muda ya. Dulu awal-awal saya kalau dikasih masukan saya tentang gitu ya, karena saya kayaknya nggak ada waktu gitu ya. Selama itu tuh selama nikah ya, kalau nggak salah Teteh nikah di awal-awal 2000-an kan ya? Iya, 2000, tahun 2000. Oh 2000, iya. 2000 ya 2000 tuh. 12 tahun menikah itu jarang sekali berolahraga gitu. Iya, iya. Soalnya kan fokusnya membentuk rumah tangga. Jadi saya lebih fokus ke gimana ya? Ini rumah tangga baru nih, fokusnya untuk urusan rumah tangga. Terus abis itu nggak lama punya baby ya, 2 bulan kosong punya baby. Baby baru menyusui, kemudian sekolah dulu bukan PAUD ya, bukan PAUD dulu ya, playgroup ya. Playgroup dulu. Playgroup itu udah punya dede gendong saya gitu ya. Jadi saya selalu menampik gitu kalau harus olahraga gitu ya. Jadi aduh, kapan waktunya kayak nggak realistis buat saya gitu ya. Nah, kemudian pas anak ketiga sesudah ya gangguan penyakitnya bertambah tadi ya, vertigo itu, saya mulai berpikir tadinya mau coba-coba nih spare waktu ya untuk olahraga gitu. Kayaknya saya memang harus maksain ini ya. Olahraga. Iya, walaupun Safik saat itu kan masih 2 tahun, itu lumayan ya, sesekali saya riweh sih harus bawa dia ke. Waktu itu olahraga apa yang dipilih? Ya, yang memang banyak komunitas emak-emaknya ya senam ya. Kalau outdoor jogging itu jarang banget ya. Jogging jarang banget gitu. Paling jogging juga nggak beneran jogging. Akhirnya bawa anak-anak jajan deh gitu ya. Jajan lebih banyak daripada olahraganya. Iya, kayaknya saya harus punya komunitas yang bisa memotivasi saya nih ya. Sesama teman sehat gitu kan. Jadi harus lihat contoh realnya gitu. Gimana sih emak-emak bugar tuh gitu ya. Akhirnya saya bawa-bawa Safik tuh ke sanggar ya. Sanggar. Waktu itu sanggar senam yang dikunjungi oleh Teh Santi di mana? Ini harus di-spill ya. Sekalian promosi juga ini. Dulu sih kebetulan masih ada yang dekat rumah ya. Kalau sekarang udah gitu ya, Dian Anyar atau di Perum Cimaung. Perum Cimaung. Iya. Sekarang sih kayaknya sudah enggak ada, karena beliau sudah sepuh ya. Ya kebayang sih ininya ya. Iya. Intinya 10 tahun dari 12 tahun lah dari. Iya. Habis itu juga saya ya merasakan banyak kendala sih, nggak mulus-mulus aja ya. Nah, apa tuh kendala supaya bisa tetap konsisten senam lah kayak gitu ya? Iya. Ya terutama emak-emak sih waktu ya, setting waktu gitu kan. Setting waktu tuh kalau mau konsisten ya kita harus bisa, mindsetnya harus dipagehan gitu ya, dikencengin gitu ya. Bahwa sehat itu awal dari segalanya gitu kan. Kita bisa mengelola stres kita. Betul ya, dengan olahraga itu stres. Iya, karena kalau menurut ahli ya, kata ahli ya, saya kan praktisi ya. Praktisi. Ya, sebelum kita melakukan kan harus ada panduan dan teori yang harus bisa kita pegang ya. Kalau saya begitu ya. Kita sharing ke teman-teman, tapi kita pengen dong punya pegangan dari ahli nih, gitu kan. Ya sering baca-baca gitu kan, baca-baca di Google lah dan lain-lain gitu ya.
Jadi kalau kita olahraga dalam arti yang saya lakukan ini senam, itu kita mengeluarkan hormon endorfin, hormon Hormon yang bisa bikin kesenangan bahagia ya, gitu iya hormon happy, Mm-mm. ya. Kemudian lagi yang saya ketahui bahwa olahraga itu juga membuat organ-organ di dalam kita juga sehat, ya. Jadi yang bikin kita sehat itu fungsi-fungsi di dalam dulu gitu kan. Jadi menjaga kesehatan jantung. Mm-mm. Iya dong, Iya. ya kan. Terus peredaran darah lancar, ya. Itu kan suplai oksigen ke otak juga bagus ya. Saya nggak sering migren gitu ya, Sejak alhamdulillah. rutin senam itu ya. Iya, olahraga itu ya. betul. Nah, kemudian kita olahraga juga atau senam juga itu membantu kualitas tidur kita baik. Pasti Ya. ya ininya ya udah. Walaupun misalnya kita tidur, kalau seusia saya nih ya, yang udah tua gini, Emang usia berapa sekarang teh? Berarti kalau saya 46, Cukup, 49 cukup. atau 50 ya. Jadi 3 orang anak 50 masih kayak Belum. anak SMA ya. Belum. Ya, mau 50 belum 50. iya, menjelang Menjelang ya. 50. Jelita. Tapi masih kayak anak SMA itu. Jangan begitu kan. Iya betul. Itu mungkin efek dari olahraga juga ya. Maksudnya ya Kalau tadi ya, kalau panduannya begitu secara teori ya mungkin yang terjadi seperti ini gitu ya. Jadi ngerasa nggak sih? Maksudnya oh ya aku nih nggak perlu skincare mahal atau apa gimana gitu. Jadi buat merawat tubuh juga gitu. Betul nggak sih? Oh, Masih merasa gitu nggak sih gitu? iya dong. Sekarang gini ya, itu kan cerita saya tahun 2010 sampai saya umur 40 lah ya. Itu proses saya menjajaki dulu gitu ya. Nah, kemudian olahraga juga nggak bikin kontan kita langsung Sehat banget. fit gitu ya. Karena banyak gangguannya. Kita ngedrop dulu gitu kan. Apa ini efek olahraga ya? Gitu kan. Kadang-kadang kita dikasih ragu-ragu dan sanksi ya. Maju apa mundur nih? Ini kok olahraga kayak gini nih. Nah, itu yang memang ibu-ibu, emak-emak tuh berhenti ya melakukan olahraga. Ya, soalnya saya gini teh perhatiin ya. Kalau buat bapak-bapak itu ya seumuran saya misalnya, itu pasti dia punya olahraga lah, kan sekali. Tapi kalau emak-emak ini kalau nggak senam ya dia berarti udah biasanya nggak melakukan olahraga lagi. Sebetulnya lakukan olahraga yang terdekat dengan kita dan semampu kita. Ya, kalau memang begini, banyak sih teman-teman saya juga sungkan untuk ke komunitas senam gitu ya. Masuk ke sanggar-sanggar itu bukan hal yang buat mereka bukan hal yang mudah gitu ya. Mudah ya. Banyak pertimbangan gitu ya. Nah, itu. Apa sih yang jadi pertimbangan emak-emak nggak mau masuk ke sanggar senam teh? Kalau boleh tahu ya intinya. Ya karena memang sanggar senam itu kan umum ya. Jadi ya semua orang ngumpul lah. Iya, semua orang ngumpul di sana dengan berbagai karakter dan latar belakang gitu ya. Nah, kita niatnya kita aja gitu yang harus dikencengin ya. Kita di sana niatnya mau belajar, mau olahraga, dapat exercise yang betul. Kalau kita belajar mandiri nih, rata-rata teman saya ya udahlah mandiri aja di rumah pakai YouTube gitu kan. Tidak berjalan lama. Betul. Ya, tidak berjalan lama karena ya itu tadi ketidakpuasan ya. Beda progresnya mungkin beda dengan kalau kita senam di sanggar gitu ya. Progres ya. Iya. Oh, kalau progres sih tergantung konsistennya kita ya. Kata saya juga kalau kita konsisten lakukan yang memang termudah, jalan pagi misalnya, pada subuh. Ya, lakukan aja gitu ya. Iya, lakukan aja. Itu juga ngefek kok gitu. Malah bagus ya. Ada saya punya temen ya, dia selebgram ya, gitu kan. Olahraganya nggak neko-neko karena dia pekerja. Dia cuma merutinkan lari pagi. Iya. Tapi Masya Allah ya, memang. Lari pagi dekat-dekat rumah gitu ya. Ya, treknya trek ke taman kota gitu, dalam kota lah gitu ya.
lari santai lah, jogging santai. Nah itu juga kata saya sih itu ngefek banget ya. Asal kitanya olahraga tuh kan yang apa menentukan progresnya itu seberapa rutinnya kita, ya kan? Jadi rutin dulu ya. Rutin dulu, Rutin dulu. rutin dulu. Misalnya di awal-awal kita hanya bisa seminggu sekali, ya lakukan seminggu sekali. Katanya itu senam seminggu berapa kali? Hampir tiap hari. Luar biasa itu. Iya. Sebab beda ya. Dulu saya kan followers ya. Saya member, saya ikut gitu kan. Sekarang teteh instruktur gitu ya. Kalau sekarang saya punya tanggung jawab di kelas-kelas senam muslimah gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus jaga mood saya ya. Iya. Jaga mood saya untuk sharing ke members gitu. Gitu ya. Nah, teh apa? Ini bener nggak sih kalau emak-emak itu suka berpikiran begini, ada abiman tos nyusuh gitu, tos ngepel, tos nyapu, kan nggak perlu lagi lah apa olahraga gitu atau nggak sempat olahraga, itu betul nggak sih pemikiran emak-emak tuh begitu? Gitu? Mostly gitu. Iya, mostly mama begitu berpikiran karena kerjaan rumah itu kan di depan mata ya, dan beranggapan yang paling utama harus digarap gitu kan. Nah itulah tantangan terberat emak-emak, termanipulasi oleh kerjaan-kerjaan rumah. Padahal gitu ya. Padahal tidak sama, jelas tidak sangat jauh ya. Pekerjaan rumah tangga dengan olahraga itu beda banget. Beda banget. Jadi kalau olahraga kita mendapatkan exercise yang tepat, olah tubuh yang tepat, ya kan? Jangan berpikir senam dulu deh. Kita lari, kita jalan kaki, niatnya olahraga. Yang mana yang bisa membakar kalori itu jelas berbeda, ya. Jenis jalan kakinya seperti apa. Nah, lagi-lagi kita perlu dong tambahan literatur masalah ini. Makanya tadi searching juga banyak ya sekarang. Searching juga banyak ya. Kita ikut akun-akunnya para olahragawan tuh sering mereka tuh ngasih tips ya, pengalaman gitu. Sekarang banyak ya. Betul, banyak. Saya ngikutin Ade Rai sesekali. Iya, bagus itu. Bagus. Nah, kemudian tadi apa lagi? Ini teh, ya apa? Ribet dan mahal nggak sih sebenarnya olahraga buat wanita itu? Gitu. Buat emak lah gitu, buat emak ya. Mahalnya di mana? Mahal, lebih mahal kita. Misalnya tadi kan gini, bisa nggak disebut gini teh, apa komunitas senam di Jogja gitu ya, kemudian di mana di Situbondo, itu bisa nggak dikategorikan sebagai apa seperti programnya sama nggak dengan yang ada di Sanggar misalnya kayak gitu? Oh, antara senam lapangan outdoor itu biasanya sedikit berbeda sama yang di Sanggar ya. Kalau Sanggar itu senamnya macam-macam berarti atau gimana? Macam-macam, pilihannya banyak. Ya, ada aerobik, ada zumba, ada belly dance, ada body shaping ya, ada ada workout ya. Tergantung emak-emak enjoynya di mana. Biasanya emak-emak tuh di spill gitu ya, kalau nggak betah yang ini dia coba yang lain. Itu boleh ya kalau di Sanggar ya? Boleh aja, kenapa gitu ya. Saya juga begitu gitu ya. Maksudnya bosen di satu tempat ya, coba deh tempat yang lain, walaupun itemnya sama, biasanya instruktur tuh beda bahasa tubuhnya gitu ya. Gitu. Jadi beda-beda ya satu instruktur dengan instruktur yang lain itu apa yang diajarkan dia itu beda. Iya. Ya. Punya ciri khas masing-masing, ya kan? Berbeda juga kali dengan apa tadi komunitas-komunitas senam yang di luar atau hari Ahad ya weekend. Oke. Biasanya kalau senam-senam lapangan itu mengacunya kepada senam pagi. Ya, ringan dan gerakannya juga simple, mudah ditiru. Iya. Saya setahun ini rutin senam SKJ 88 teh. 5 menit itu ya. Di mana itu di rumah lah, di rumah aja 5 menit kan. Kirain saya ada komunitasnya ya. Senam-senam kan belum ada senam SKJ saya ya, kita mah kan ini ya apa generasi
dulu sempat ngalamin ya. Sempat lah di SD. Saya jadi wah ya, ini. Nggak apa-apa, itu bagus. Malah saya dulu tuh bukan SKJ, senam pagi senam pagi Indonesia ya. Pagi Indonesia. Nah, itu pas saya lihat lagi sekarang itu gerakannya ternyata luar biasa. Gitu ya. Enggak apa ya, enggak seperti kebanyakan gerakan senam pagi. Padahal dulu SD itu kan kita nggak bisa milih ya, cuma dikasih itu aja. Iya betul. Aduh teh. Saya SD nggak tahu Kang Saat umur berapa. Ya berarti saya di bawah Teh Santi dong. Oh, ini. TK. Kita beda 3 tahun ya. Menyesal saya bilang SD. SMA juga ya, nggak sempat ketemu walaupun satu alma mater ya. Iya. Teh Santi hatur nuhun sudah datang ke sini dan memberikan tasawur ya, perspektif gambaran Iya. bahwa sebenarnya olahraga ini dibutuhkan juga oleh emak-emak ya. Iya, gitu sangat ya. dibutuhkan. Iya. Baik Teh, ada pesan nggak buat para emak di Purwakarta nih tentang olahraga? Mungkin bisa ke sebelah sini. Oh iya. Iya. Untuk emak-emak berlatar belakang genre apapun, ya baik dia pemakan mie rebus atau pola makan clean eat ya, ataupun yang emak-emak penyuka gorengan atau yang lain-lain, itu wajib olahraga ya, hukumnya wajib. Dan Rasulullah juga sudah mencontohkan kepada kita ya, bagaimana perjalanan beliau itu sangat jarang sakit ya Kang ya. Nah itu banyak olahraga ya. Untuk ibu-ibu lakukan yang termudah ya. Kalaupun ibu-ibu berkendala di waktu ya, insya Allah dalam waktu 24 jam olahraga itu hanya perlu 15-30 menit sehari ya, insya Allah sangat terjangkau buat kita. Paksakeun, Allahumma paksakeun ya, biar kita punya hasilnya, biar kita semua bisa merasakan hasilnya itu lebih dari apa yang kita korbankan. Ya kan, kita jadi banyak hormon bahagia. Hormon bahagia itu kan positive thinking dalam setiap masalah ya. Kita tidak mudah berputus asa untuk mencari solusi, apalagi namanya sudah berumah tangga, berkeluarga. Ya tidak menampilkan banyak sekali ya masalah-masalah internal gitu ya. Nah itu diperlukan emak-emak yang strong ya. Emak-emak itu berperan di garda depan karena suami nggak ada di rumah dong ya, kita yang ada di rumah. Nah, mungkin itu aja ya ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.